selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini ngelanjutin video yang kemarin. Kalau kamu lihat 10 hal yang saya suka yang bikin saya betah tinggal di New York, kali ini saya mau kasih tahu ke kamu 10 hal ini ya bikin gak betah dan yang negatif. Pasti ada positif negatif lah. Jadi kita bongkar aja semuanya. Yang penasaran ditonton sampai selesai ya. Pertama itu pajak di sini tinggi banget. Kalau misalnya kemarin saya ngomong banyak banget hal yang gratis di sini, ya itu mengakomodasi mahalnya pajak di sini. Di sini tuh pajak kayak berlapis-lapis gitu. Kalau misalnya di New York City sendiri itu ada federal tax, ada state tax. Pokoknya kalau misalnya di total mereka berdua itu bisa 30% dari penghasilan. Lumayan banget kan, kayak 30% gitu. Jadi memang New York itu pajaknya memang tinggi banget, dan itu baru pajak penghasilan, belum pajak-pajak yang lainnya gitu kan. Jadi pajak itu mahal banget. Kalau kamu mau lebih detail soal pajak ini, karena memang ini akan jadi topik yang panjang banget, jadi di komen aja, nanti saya akan bikin video khusus untuk pajak kalau emang ada yang tertarik. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu rent mahal banget. Memang New York City itu kan ya kota gitu, kota dari yang terkota, mega city gitu-gitu deh. Jadi otomatis mahal banget rentnya. Jadi sistem di sini tuh lucunya karena memang mahal, banyak banget yang sharing housing, sharing apartemen, sharing roommate gitu. Mungkin saya juga kurang tahu juga, tapi yang saya tahu ini tuh mahal banget. Dan ini one bedroom. Contohnya aja, ini saya tinggal di Queens kan, di Elmhurst. Elmhurst itu mungkin kalau di Jakarta, saya taunya Jakarta, maaf ya. Kalau di Jakarta itu contohnya misalnya Jakarta Timur. Ini one bedroom apartemen. Aduh, ini angin. Anginnya lagi oke banget. Ini summer tapi sejuk. Oke, kita lanjut. One bedroom apartemen itu di Queens, di Jakarta Timur itu 1.200. Belum lagi sama listrik, belum lagi sama yang lain-lainnya gitu. Kayak mahal banget. Ini di Queens. Tapi kalau misalnya di Manhattan itu jauh lebih mahal, kayak hampir 2 kali lipat, plus pack banget gitu, kayak kecil banget dengan harga yang segitu. Itu di Manhattan. Jadi memang mahal. Jadi kemarin waktu sempat karantin kita nggak kemana-mana itu stres juga sih, karena rumah cuma sekuitret gini, kita sekeluarga. Tapi ya gimana? Jadi kalau misalnya kamu ngeliat nih di belakang saya, ini kan rumah-rumah kan. Kalau saya apartemen. Jadi ada yang sebutannya di sini saking mahalnya, orang-orang tuh kayak punya rumah sendiri untuk sendiri berdua. Itu memang sayang banget karena pajaknya tinggi banget juga. Rumahnya pun mahal banget. Tukang-tukang kalau misalnya ngebenerin rumah tuh mahal banget juga. Pokoknya semuanya serba mahal. Jasa orang karena kan dihargain banget, dan pajak mahal banget balik lagi. Jadi di sini tuh biasa dengan rumah ada 3 tingkat gitu, dan 3-tiganya kayak ya satu keluarga 1 tingkat gitu. Sebutannya multi family house, multi family house, pokoknya begitulah. Ini salah satu contohnya, 2 family, 8 bedroom, 6 bath. Ini untuk 1 rumah. Jadi benar-benar sharing. Mungkin memang sengaja dimahalin, naik ke atas aja, rame-rame aja. New York udah padat banget. Gimana kalau misalnya rumahnya murah? Udah deh, nggak ada jalan, nggak ada apa, bener-bener padat banget. Jadi satu wilayah tanah gitu ya naik aja, jadi rame-rame gitu, bisa pack sama banyak orang. Mungkin saya juga sempat mikir kayak ini kenapa jadi mahal. Jadi sistemnya di sini gitu, bareng-bareng, satu rumah bareng-bareng, terus sharing apartemen atau ya kayak gitu-gitu lah. Yang ketiga, kesehatan itu mahal banget. Oke, kalau misalnya kita ngomongin kesehatan, biasanya ada insurance sendiri itu mahal banget. Kamu harus bayar yang emang mahal banget, atau kalau emang di cover perusahaan ya alhamdulillah. Kalau di covernya cuma setengah, kamu masih bayar kayak sekali datang. Waktu itu tuh pernah ya kejadian kita ke UGD 4 jam 5 jam dong, tagihannya hampir $1.000. Pusing aja. Jadi pilihannya gini, kalau kamu mau bayar mahal insurance silahkan, tapi ada kemungkinan kamu nggak pakai kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak bayar insurance sampai yang mahal banget itu, ya ketika kamu ke rumah sakit ya wallahu alam berapa gitu. Jadi memang kesehatan mahal banget. Tapi memang ada beberapa komunitas di New York
itu dapat kesehatan gratis. Gratis, tis. Tapi memang untuk itu ada kategorinya, nggak semua orang bisa gratis gitu kan. Itu yang ketiga, pokoknya yang mahal banget, pajak, rent, sama kesehatan. Yang keempat itu public transportation, juga sebenarnya ya mahal juga sih kalau dipikir-pikir. Selain itu juga fasilitas buat ibu dan anak, karena masih banyak banget tangga itu kayak kurang suportif gitu loh. Karena memang nggak bisa dipungkiri, New York itu kan emang udah beratus-ratus tahun yang lalu ya emang udah kayak gini gitu. Dan memang selalu penuh, makanya mereka biasanya memperbaiki atau memperbarui kereta apa gitu itu setiap weekend, karena memang full pack banget setiap harinya itu kalau lagi nggak pandemi ya. Jadi memang udah mahal, itu tuh 2,75 sekali naik. 2,75 sekali naik bolak-balik itu berarti berapa? 6 ya, hampir $90 itu baru naik, baru pulang pergi gitulah. Jadi menurut saya sih mahal public transportation-nya. Jangan ditanya taksi. Per meternya mahal bener. Itu jadi public transportation selain mahal juga kurang suportif karena tangga gitulah. Makanya kalau misalnya kamu ngeliat video saya yang sebelumnya, banyak banget yang bantuin saya untuk angkat stroller ketika saya dan anak saya berdua, karena memang banyak banget tangga. Kalau saya nggak jalan sama suami saya ya udah wassalam. Tapi sih biasanya kalau ada yang melihat saya mau ngangkat stroller gitu ada yang bantu. Tapi kalau lagi sendirian ya pusing juga. Banyak banget kejadian, ada ibu yang jatuh ketika lagi musim salju. Kan licin kan, kita pakai jaket tebal banget, kita harus angkat stroller naik turun, itu kan subway di bawah tanah kan. Jadi kayak itu parah sih, benar-benar kayak ya gimana ya kangen rumah langsung. Di rumah di Jakarta kayak boro-boro gitu, jalan jauh juga jarang, boro-boro ngangkat stroller. Tapi anyway ya kayak gitulah di sini. Di sini itu kan pilihan transportnya untuk public transportation bener-bener subway atau bus. Kayaknya cuma dua itu, ya. Dan dua-duanya kalau misalnya subway-nya itu turun ke bawah tanahnya nggak ada lift, ya udah kita ngangkat. Naik bus pun kita harus pack semua karena memang sempit kan. Jadi memang strollernya harus dilipat, gendong anak. Waduh itu PR banget. Makanya saya di sini sukanya jalan. Sebisa mungkin kalau memang masih bisa ditempuh dengan jalan, biarpun itu 16.000 langkah, 20.000 langkah, itu saya sering banget dulu waktu nggak pandemi mau ke museum kemana mendingan jalan, karena kalau misalnya ngangkat stroller itu lebih PR. Untung kalau misalnya lagi ada orang, ada yang bantu, tapi kalau misalnya kita lagi sendirian ya ngeri juga sih. Yang kelima itu ganja lumayan di mana-mana. Jadi New York itu memang nggak bebas ganja. Beberapa kali memang mau ada mosi untuk ganja itu dibebasin, tapi tetap sampai tahun lalu sampai tahun ini masih nggak boleh. Tapi ya tetap aja banyak aja gitu. Saya tuh bisa nyiumnya kan, kayak aduh kalau misalnya kecium tuh aduh pusing banget. Itu tuh di mana-mana. Orang sini cuek aja gitu, ganja pusing. Nah tapi ya mana, cuman kalau minum nggak boleh sembarangan gitu sih untungnya. Ya tetap ada positif negatifnya lah pokoknya. Cuman saya ngebayangin anak saya sih pasif perokok aja saya pusing kan, nggak mau anak saya jadi pasif perokok gitu kalau nyium asap rokok orang, apalagi pasif ganja. Oh my god. Jadi ya terutama gitu di Manhattan sih. Ini saya perbandingannya antara Manhattan dan Queens ya, karena saya jarang ke Brooklyn. Jadi Manhattan dan Queens itu Queens lebih jarang yang ganja gitu, yang isep ganja. Tapi di Manhattan itu lumayan agak banyak sih. Jadi kalau misalnya tuh saya nyium, udah saya langsung buru-buru aja jalan. Yang keenam itu mall sedikit banget. Tolong ya. Bermasalah dengan mall sedikit, anak Jakarta banget. Tapi kan memang kita bisa menikmati mall karena banyak banget hiburan buat anak. Terus kalau misalnya mau cari apa-apa ya tinggal ke satu tempat ke mall. Kalau di sini tuh enggak. Di sini tuh sistemnya toko per toko. Jadi kayak kalau nyari baju ya ke tokonya, kalau misalnya mau nyari buku ya ke toko buku anak, yang mana mungkin lokasinya jauh-jauh. Lokasi jauh-jauh, transportnya mahal, harus jalan kaki. Jadi ya mendingan online. Tapi ya memang saya old school sih. Saya kurang suka belanja online kalau nggak kepepet banget gitu. Kalau emang bener-bener nggak ada, nggak bisa kita datangin, ya mau nggak mau online. Tapi sebisa mungkin saya suka datang, saya suka ngeliat, saya suka pegang. Kalau cocok baru saya beli. Tapi ya karena nggak ada mall jadinya ya tambah PR. Tapi kalau misalnya cuacanya enak, ya saya seneng jalan gitu, karena di sini ya memang trotoar gede-gede ya, jadi seneng jalan juga sih Bang. Tapi yang ngebayangin kalau banyak mall ya enak juga, liburan ke mall, pengen nyari apa-apa ke mall, bosen ke mall, yang mana sini nggak ada. Yang ketujuh
Yang ketujuh itu menurut saya balik lagi ke pajak mahal. Dan tips juga, tips di sini kan memang di luar dari tagihan restoran misalnya gitu. Misalnya bill restoran kamu $70. Tipsnya itu ya minimal 15% dari total. Oke, plus pajak 10%, 25%. Kamu makan $70 kali 25% untuk itu, aduh, jadinya saya selalu mikir untuk makan di luar. Maklum ya, pas kesini jadi ibu rumah tangga, nggak kerja, jadi ya uang jadi berasa banget ketika dikasih. Aduh, ngeliat tips dan pajaknya. Kalau misalnya tipsnya dimasukin mungkin jadi lebih tenang ya, maksudnya ya kita udah tahu kita bayar segitu. Tapi ya berhubung dipisah, jadi kita benar-benar ngeliat. Tapi intinya memang makan di luar di sini mahal ya, tukang yang tadinya tukang jajan sampai ke sini jadi tukang masak jajanan. Ya, gimana tuh, mahal banget. Gak worth it sih menurut saya. Saya tiap hari jajan, menurut saya pribadi saya mendingan masak di rumah, bertahan di sini, dan ketika saya ke Jakarta gitu, pulang ke Jakarta ya saya kalap jajan lagi di Jakarta. Karena di sini mahal banget. Menurut saya sih nggak worth it. Karena memang yang kita bayar itu jasa orang kan, balik lagi. Ya kalau misalnya kamu bisa masak di rumah semua yang kamu pengen, ya jadi lebih baik banget. Yang kedelapan itu capek. Pastinya dengan yang tadi saya omongin soal transportasi, pasti banyak jalan, capek, semua mau sendiri, capek. Mau hire mbak, kecuali saya kerja. Mungkin kalau saya kerja, tapi nggak mau juga deh. Jadi intinya gitu, apa-apa sendiri jadinya capek. Tapi ya mungkin itu ya di mana-mana juga lah. Pasti kalau misalnya nggak di kampung sendiri gitu ya pasti capek, karena kita udah biasa sama fasilitas di Indonesia, di Jakarta ada yang bantu, ada Gojek, apapun deket, jadinya ya di sini capek. Yang ke-9 itu, ini bukan New York sih, ini Amerika lebih tepatnya. Karena memang memiliki senjata itu sebenarnya boleh kan, walaupun di New York itu lebih strict sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lagi mau makan gitu, waktu itu pernah kita mau makan gitu, pas masuk ke tempat makan itu, contohnya ada tulisan kayak dilarang membawa senjata masuk. Itu tuh ngejelek gitu, saya ngebayanginnya tuh kayak oke, jadi kalau di tempat lain pada bawa, gimana ya? Ya mungkin karena nggak biasa aja sama budayanya, dan memang kita nggak punya juga, jadinya kalau kita punya mungkin tenang. Tapi ya gitulah, adjustnya, ngebayanginnya, kebanyakan nonton Law and Order dulunya, jadi ya. Tapi di sini aman sih, Bismillah. Ya sama kayak kota besar lainnya, selalu ada negatif positif, selalu ada bahaya, selalu ada aman, selalu ada yang menyenangkan. Jadi benar-benar kita harus pandai-pandai untuk kalau keluar lihat waktu. Kalau misalnya ya feeling, semuanya feeling ya. Kalau yang tinggal di kota besar pasti tahu lah. Kalau misalnya ngerasa memang lokasinya nggak nyaman, udah tengah malam ya harusnya sendirian, ya jangan sendirian gitu. Tapi alhamdulillah, Bismillah lah, insya Allah semoga aman terus. Lalu yang ke-10 yang terakhir itu ya seperti kalau misalnya kita memang bukan di negara mayoritas muslim, nggak pernah dengar azan gitu, pengen banget didengar kumandang azan gitu kan. Walaupun di sini banyak banget muslimnya, masjid besarnya terbatas gitu, kayak di Queens mungkin ada 1-2, di Manhattan ada 1-2. Ya ketika lagi sholat id gitu baru ngedenger suara azan mengumandang gitu, suara-suara itu tuh jadinya kayak kangen banget aja gitu, kayak kangen keluarga lah. Walaupun bisa diakalin pakai aplikasi ya tetap aja gitu. Ya begitulah jadinya, positif dan negatifnya ini benar-benar semuanya pendapat personal saya ya, jadi mungkin beda-beda setiap orang. Ya all in all, New York itu kota yang menyenangkan karena memang vibrant banget, semuanya ada, dan kita nggak sendirian gitu, kayak Muslim nggak sendirian, Asian nggak sendirian, Indonesia apalagi, di sini banyak orang Indonesia. Jadi ya selama di sini dinikmati semaksimal mungkin. Kalau ada komplain ya komplain saya ke suami. Tapi ya tetap dijalanin, dinikmatin ya. Kita nggak tahu nanti kita akan ngelantah kemana lagi kan. Ya embrace semuanya karena memang New York kota yang indah banget. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, di subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.